Nah, di waktu malam ini lah guys lah, mulai kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa kita hindari mungkin. Jadi posisi kan dia paling belakang tuh guys. Pas turunan ada Mbak Kunti guys. Jadi ternyata cewek ini kesurupan guys. Gua nggak tahu tuh kesurupan apaan. Batu sih, ada yang bilang batu. Gua bilang. Yang lain pada geser ke kanan, gua ke kiri. Pas gua madep ke depan, tiba-tiba depan gua udah pada batu. Dapat kabar, bro, temen lu nggak kelihatan, udah dicari di sekeliling puncak Mahameru. Dapat kabar, bro, temen lu nggak kelihatan, udah dicari di sekeliling puncak Mahameru gitu kan. Ya udah, akhirnya gue juga di situ masih khawatir juga kan, mana ini temen gue gitu kan. Udahlah, gue sabar aja gitu kan, gue tetap berdoa lah intinya gitu kan, berdoa sama Allah gitu kan. Ya, semoga nggak terjadi apa-apa gitu kan. Udah, akhirnya di situ gue masih tunggu gitu kan, masih tunggu keberadaan lu, karena kan di saat gue menunggu lu tuh ada banyak pendaki juga gitu yang turun, dan gue juga harus fokus gitu kan sama setiap pendaki yang turun gitu kan. Jadi gue perhatian banget gitu sama pendaki lain gitu kan. Setiap ada yang turun gitu kan, gue perhatiin nih temen gue bukan nih gitu kan. Sampai terakhiran temennya Bang Ali yang masih di atas itu, dia udah mau turun. Gue bilang, bang, coba cari sekali lagi gitu kan. Sampai kayak gue tuh kayak masih panik gitu kan, bang coba cari lagi bang gitu kan. Jangan sampai istilahnya gua harus disuruh dulu nih ke atas gitu kan. Pas itu gua masih tunggu, nggak lama tuh lu juga datang gitu. Nggak lama, udah tuh sekitar 20 menit sampai 30 menit lah. Nah itu gua ngeliat dulu gitu kan, dengan penampilan yang gue inget pas lu hilang itu gitu kan. Pas lu hilang, gua bilang, wah hujan merah nih, gua bilang gitu kan. Terus perhatian lu dekat, wah benar ada. Wah udahlah, akhirnya di situ gue coba buat cerita gitu kan, masalah insiden yang lu nggak tahu sebelumnya gitu kan. Gue ceritain, dan lu juga ya sempet nggak percaya gitu kan. Dan mungkin juga gue juga mau tanya nih sama lu gitu kan, apakah maksudnya gue mau tanya nih sama lu sendiri, apa sih yang lu rasain ketika lu dapet kabar itu, Si Apit yang ini masalah ya. Apit terkena batu? Sebenarnya sih awalnya nih guys, awalnya di situ tuh gue pertama emang belum percaya tuh Jo, karena lu ngomong itu si Apit kena batu dam segede gini. Gue kira bercanda guys, karena kita sering bercanda juga lah gitu ya. Gue kira bercanda di situ. Nah ternyata di situ beneran guys. Di situ tuh gue langsung ngerasa bersalah juga sih guys. Ibaratnya di saat temen gue si Apit kena problem gitu, kena masalah insiden gitu, gue nggak ada di situ. Akhirnya langsung lah di situ gue panik juga tuh. Akhirnya gue langsung tuh, kita berempat aja gitu, berempat gue langsung ke bawah ke Kalimati. Ternyata pas gue udah nyampe Kalimati, si Apit ini posisinya lagi tidur si Apit. Akhirnya udahlah, kita masak makan. Di situ bangun tuh jam 1-an, itu udah siang tuh guys bangun. Apit keluar tuh langsung dari tenda, dia tuh kakinya udah dipakein gip, udah di pakai apa lagi Pit selain gip? Ya, obat-obatan Obat-obat yang kita punya lah gitu ya. Ya akhirnya si Apit keluar, ternyata dia udah bisa jalan guys dikit-dikit, cuman masih harus digandeng. Akhirnya kita makan lagi, kita nggak makan tuh guys, kita packing. Kita memutuskan itu untuk turun. Nah pas turun ini si Ijo katanya ngelihat ada yang kesurupan lagi tuh ya lu. Betul. Jadi waktu kita posisi mau turun dari Kalimati menuju bukan yang namanya itu ada shelter, bukan shelter sih, cuma pelang aja. Jambangan. Setelah Jambangan. Itu apa ya setelah Jambangan itu? Ya, pokoknya dari Jambangan mau ke Kandang. Ngoro Kandang. Betul. Nah, jadi di pertengahan perjalanan itu, di situ kita bertiga, gua, Ampleng sama Bibiu. Nah, gua menemukan di situ kejanggalan yang namanya ada orang teriak-teriak gitu.
pikir apa nih kira-kira. Gue udah pikirnya ya gue bukan mikirin masalah mistis ya, malah yang gue pikirkan wah ada orang kenapa nih gitu kan, kok teriak-teriakan, apa dia dikejar-kejar macan, apa lagi digeragotin macan gitu Iya, kan. gitu. Ya kan gue pokoknya pikiran gue binatang terus kan. Udah akhirnya gue coba kejar gitu. Nah ternyata di depan gue itu ada 2 porter dan 1 wanita yang kesurupan, mungkin yang semalam tadi, Yang kesurupan itu ya? iya yang kesurupan malam tadi. Udah akhirnya di situ gue ditahan sama porter, nggak boleh jalan dulu gitu kan. Akhirnya porter tuh marahin gue sebelum gue nyampe ke korban yang kesurupan itu. Gue ditahan, jangan lewat dulu kata dia gitu kan. Gue tanya emang ada apa pak? Udah kamu diam aja. Gue digituin kan. Udah akhirnya gue diam kan. Ada selang 10 menit gue boleh jalan gitu kan. Dan korban itu memang udah tergeletak gitu kan, artinya udah mungkin udah agak siuman juga gitu, udah lepas, udah agak siuman. Akhirnya gue jalan gitu kan, udah mas kalau mau jalan aja kata supporter gitu kan. Ya udah gue jalan aja. Pikir gue udah ada nanganin ini kan, apalagi yang gue tau nih porter lagi kan, yang istilahnya ya bisa dikatakan juru kunci lah, dia yang tahu wilayah gitu kan. Ya udahlah gue jalan lagi ya kan, udah sampai di Cimorangadang. Gue tunggu teman-teman di situ. Nah, karena memang jarak gua sama teman-teman di belakang itu gua udah sampai duluan, lumayan agak lama juga nih yang di belakang. Nah karena ya gua tunggu dulu lah ya, daripada gua jalan-jalan nanti kejadian kayak yang sebelumnya gitu. Ya udah akhirnya gua tungguin sampai semua sampai. Udah akhirnya itu gua coba buat ya makan semangka ya kan, gorengan sambal petis ya. Gua lihat banget aja deh sebelumnya ada. Iya, pokoknya di situ ada suka ada duka lah gitu ya. Nah kalian juga harus nyoba nih guys, semangka Gunung Semeru guys. Wah cakep, mantap bener. Di situ kita nyampe Lanukubolo itu sekitar jam 5-an aja ya. Iya, apa ya? Lanukubolo jam 5-an. Jam 5-an. Di situ juga kita sempat mungkin makan dulu ya. Dulu ya. Kita lanjut lah. Di situ kita jam 5 itu kita rehat dulu guys. Nah jam setengah 6-an apa pas pengen maghrib itu kita lanjut nih guys, lanjut ke Ranupani, ke base camp. Nah ternyata guys pas di perjalanan gue lagi otw base camp itu, di tempat yang si Kampleng ngeliat kuntil anak ini alias Mbak Kunti, gue nyium melati guys. Di situ gue mencoba untuk berpikir positif aja lah, mungkin emang ada pohon melati atau gitu atau gimana. Akhirnya gue jalan terus tuh guys tuh, gue jalan. Nah pas di perjalanan nih gue udah nyampe pos 2 nih semuanya sama anak-anak. Ternyata di situ gue lihat udah jam 8 guys. Di situ sedangkan si Ijo ini sebagai leader dia harus ngambil KTP maksimal jam 9 malam guys. Kayaknya di situ si Ijo memutuskan untuk jalan duluan Jo gitu ya. Iya, jadi pas waktu itu sih gue coba buat ambil tindakan ya, karena memang gue juga udah ada janjian sebelumnya kan sama si supir hardtop. Bosannya gue minta dijemput malam ini juga gitu kan, karena kan waktu juga udah terlalu malam juga gitu kan. Udah akhirnya situ gue buat memutuskan gue harus jalan duluan dan gue harus lari dan gue juga harus ngambil KTP karena kalau misalkan KTP gue nggak diambil sedangkan gue pulang duluan, ini bakal repot juga nantinya untuk di perjalanan KA kita gitu kan, tetapi udah akhirnya di situ gue coba buat putuskan. Sampai di pos 1 gue nginget sesuatu gitu kan, oh iya bahwasannya kalau misalnya gue mau ngambil KTP gue harus membawa surat izin pendakian gue dong gitu. Akhirnya di situ gue coba buat nunggu bagian dokumentasi karena yang megang surat izin itu dokumentasi gitu kan. Dan akhirnya gue nunggu si dokum buat ngambil surat, dokum datang, gue ambil surat, di situ gue lanjutkan lagi pelarian gue gitu untuk menuju Ranupani base camp. Dan alhamdulillahnya gitu Dame, di saat gue nyampe sono itu sekitar jam 9.14 menit gitu kan. Dan di situ juga si petugas lagi beres-beres juga, mungkin mau pulang juga gitu kan. Udah akhirnya di situ gue buat labrak lah langsung sebelum dia keluar gitu, gue labrak, mas maaf saya mau ambil KTP gitu kan. Dan ini teman-teman saya di belakang alhamdulillah semua ada dan selamat, dan saya sini mau ambil KTP karena saya juga mau pulang untuk malam ini. Dan saya juga udah sempat koordinasi dengan supir hardtop bahwasanya saya harus turun malam ini juga ke Kota Malang gitu. Udah akhirnya gue situ coba buat nunggu teman-teman, dan gue juga nggak tahu
proses pendakian teman-teman di belakang itu kayak gimana. Udah akhirnya gue cuma menunggu aja tuh situ ya sambil masak kopi gitu, masak air ya, kopi tunggu anak-anak gitu ya. Ya udah. Nah, habis itu si Jo pas udah nyampe base camp, kita masih di perjalanan tuh. Nah, sekitar jam 10-an lewat lah. Yang belakang nih, gua ada Apit juga, ada yang lain. Tuh gua baru nyampe tuh guys, Ranupani. Di situ kita ngaso, kita nyantai-nyantai dulu di Ranupani. Nah, ternyata guys, di sini nih ada cerita lagi guys. Si Beler, ada teman gua tuh dia ngebuka omongan. Dia ngomong tuh kalau ternyata dia ngelihat sesosok orang gede gitulah guys di perjalanan balik itu dari Randu Kumbolo ke Ranupani. Dia nggak ngasih tahu guys di mananya, cuman dia ngomong tuh dia ngeliat orang gede katanya. Dan lagi-lagi ternyata tuh yang nyium bau melati itu bukan gua doang guys. Lu juga nyium ya Pit ya waktu itu ya? Yang nyium kan? Yang nyium tuh jadi ada sebagian kelompok gua lah yang nyium bau melati itu. Ya mungkin alhamdulillahnya kita semua sih udah selamat guys. Akhirnya kita dari Ranupani itu jam 11 malaman kita balik ke Kota Malang. Nah alhamdulillahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun banyak itu di Gunung Semeru itu kita emang ngalamin suka duka banget guys. Dari mulai masalah ketimpa batu, terus mistis juga di si Kampleng lah tuh, ditongolin Mbak Kunti, bom melati, ya pokoknya panjang lah guys cerita kita ini. Gue cerita pengalaman gue di Semeru ini sama si Jo sama Apit ini bukan berarti gue buat nakut-nakutin kalian guys. Gue cerita kayak suka duka, kejamnya Gunung Semeru gimana, terus pengalaman mistis-mistisnya lah. Bukan berarti gue nggak nakut-nakutin kalian ya guys. Ini cuma sekedar berbagi pengalaman aja lah gue. Jadi untuk menjaga juga guys, kalian harus lebih berhati-hati lah kalau misalnya mau kemanapun kalian berada itu, apalagi kalau kalian kayak ke alam-alam bebas itu harus lebih berhati-hati guys. Kalian juga harus menyiapkan apa yang harus kalian siapkan gitu, jangan main asal sembarangan. Aku pengen kesini ya tanpa persiapan yang matang, itu bisa membahayakan diri kalian juga guys. Oke guys, jadi kali ini video pengalaman gue di Gunung Semeru sampai di sini dulu guys. Gue Julam Adam dan Apit tadi. Gue Rafli. pamit guys.